Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja bagi mereka. Robert Kiyosaki, seorang investor, pengusaha, penulis, dan motivator. Halo guys, senang bertemu lagi di Diksi. Uang. Uang bukan segalanya atau segalanya butuh uang. Kalimat ini tidak asing dan sering banget lo dan gue denger di saat ngobrol bareng orang-orang di sekitar kita. Apakah untuk mencapai kebahagiaan sejati, uang yang menjadi tolak ukurnya? Akan tetapi segala sesuatu yang dibutuhkan bahkan diimpikan perlu uang untuk menukarnya. Di video ini, gue bakal ngebahas tentang bagaimana uang bekerja dengan kita. Tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip, karena banyak poin-poin yang harus lo ketahui dan temukan jawabannya agar lo mendapatkan insight secara utuh dan bisa diterapkan dalam keseharian lo tentang financial. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel ini dengan cara subscribe agar lo mendapatkan insight baru setiap harinya dari Diksi. Oke guys, apakah lo pernah terpikirkan mengapa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Sekilas seperti kapitalisme dan sosialisme bukan? Tapi bukan tentang itu yang bakal gue maksud. Meskipun ada berbagai faktor, ada satu hal yang cukup penting yang sangat mempengaruhinya. Apa itu? Yakni tentang pendidikan pemahaman tentang uang. Yang gue maksud ini adalah pendidikan tentang uang. Bukanlah sekedar mengetahui nominal dari sebuah uang dan apa yang bisa lo beli dengan uang tersebut. Melainkan mengenai bagaimana caranya uang yang bekerja untuk diri lo. Bukan lo yang bekerja untuk uang. Semuanya itu untuk menghindari kehidupan yang memaksa kita menghabiskan seluruh waktu yang kita miliki untuk bekerja demi mendapatkan uang. Dalam bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki menceritakan bagaimana pendidikan tentang uang bisa membuatnya kaya dan mengeluarkan lebih sedikit tenaga dan juga waktu. Sebenarnya buku apa sih yang dikarang oleh Robert Kiyosaki ini? Nah, diciptakannya atau ditulisnya buku Rich Dad Poor Dad merupakan buku yang berisi tentang pengetahuan dan persepsi lo tentang bagaimana uang bekerja. Lalu kenapa judulnya Rich Dad Poor Dad? Jika lo mengamati sekilas judulnya, yaitu yang artinya kaya mati miskin mati, Robert Kiyosaki memilih kata yang cukup cerdas. Dia dengan mudah menarik minat dan rasa penasaran gue dan lo dengan pilihan kata yang cukup menarik. Nah, dari judul itu, kedua hal tersebut ditujukan kepada Rich Dad yang merupakan ayah sahabatnya dan Poor Dad yang merupakan ayah kandungnya. Dalam bukunya, Robert Kiyosaki sendiri menceritakan bagaimana ia dibesarkan oleh dua orang ayah. Yang pertama adalah ayah kandungnya sendiri, seorang berpendidikan tinggi dan pegawai biasa, tapi memiliki pola pikir konvensional. Kemudian ayah yang kedua adalah ayah dari temannya. Walaupun berpendidikan rendah, ia adalah seorang pebisnis dan investor yang mengajarkannya pengetahuan tentang uang. Esensi dari buku Rich Dad Poor Dad ini adalah membandingkan bagaimana seseorang bisa kaya dalam artian bebas finansial. Sementara di sisi lain ada orang-orang yang bekerja setiap saat tapi terus-menerus merasa kurang. Ada beberapa poin yang harus lo catat bener-bener. Ini sangat penting. Pertama, untuk menjadi rich people, biarkan uang bekerja untuk lo. Di sini Robert Kiyosaki mengajarkan bahwa lo harus bisa mempekerjakan uang yang lo miliki. Tapi kadang lo berpikir bahwa selama ini lo hanya diperdaya oleh uang dan uang menjadi tujuan utama lo dalam bekerja. Apakah itu benar? Silakan tulis jawabanmu di kolom komentar. Namun setelah lo mendapatkan uang tersebut, kadang juga lo belum dapat memperdayakan uang itu dengan tepat. Maksudnya, sebanyak apapun uang yang lo peroleh akan habis begitu saja tanpa ada yang dapat dikerjakan dalam tanda kutip uang itu untuk diri lo. Menurut Kiyosaki, ini masih merupakan pola pikir atau pola hidup orang miskin. Pola hidup yang dimiliki oleh orang kaya ditunjukkan lewat kemampuannya untuk memperkerjakan uang sehingga orang kaya tersebut mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Atau bisa kita sebut sebagai investasi. Walaupun penghasilannya pas-pasan, tapi mereka mampu memperkerjakan uang yang mereka miliki.
Dalam buku Robert Kiyosaki, salah satu cara yang digunakan untuk memperkerjakan uang adalah dengan menginvestasikan uang itu sehingga dapat memberikan lebih banyak uang untuk lo. Sebagai contoh nih, saat lo mendapatkan penghasilan atau gajian, lo nggak bisa mengatur keuangan, baik itu pengeluaran atau pemasukan. Nah, kemudian lo cenderung berpikir untuk segera check out nih, gatel untuk belanja, demi memuaskan hasrat lo atas barang-barang yang sedang lo inginkan, bukan lo butuhkan. Kemudian lo menghabiskan uang hanya untuk itu saja. Lalu lo kebingungan barang apa yang harus lo beli. Ya cari ini, cari itu, dan seterusnya. Lo tahu nggak, secara nggak sadar bahwasanya lo sudah dipermainkan dengan uang itu untuk segera dihabiskan. Ya wajar sih. Tapi lo juga ingin dimanjakan oleh uang dari hasil jerih payah lo sendiri. Dan juga lo harus berpikir bahwasanya kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan. Sementara itu, apabila lo memiliki pemikiran seperti rich people, lo berpikir untuk memperoleh penghasilan lebih dari yang telah diterimanya saat ini. Misalnya nih, penghasilan tersebut digunakan untuk menabung, membangun kontrakan, atau membuka usaha. Setelah itu, lo menggunakannya untuk berbelanja. Kemudian muncul pertanyaan, uang gue nggak cukup loh untuk investasi. Lo bilang uangnya nggak cukup untuk investasi. Nah, itu adalah dampak dari bagian pola pikir yang kurang tepat, di mana selama ini lo bangun di benak pikiran lo. Seandainya nih, lo dari dulu udah mengubah pola pikir lo tentang uang, mungkin pernyataan bahwa uang tidak cukup untuk investasi nggak akan keluar dari pikiran lo saat ini. Semuanya itu karena dari habit atau kebiasaan yang lo rawat di dalam alam bawah sadar lo. Kedua, lo sadar gak bahwa melek keuangan itu penting, tapi masih belum banyak orang di luar sana yang memahaminya. Nah, faktor utama yang melatar belakangi generasi saat ini tentang belum melek keuangan tersebut karena melek keuangan tidak diajarkan di sekolah formal. Simple sih. Sistem pendidikan yang diterapkan saat ini sebagian besar masih melatih orang atau melatih siswa untuk menjadi karyawan teladan yang hanya bisa bekerja untuk uang, pandang orang miskin. Selain itu, sistem sekolah juga nggak dapat memberi wawasan tentang prinsip-prinsip keuangan orang kaya yang dalam mengembangkan kekayaannya. Untuk menjadi rich people and happy better, lo harus mengetahui pentingnya melek keuangan. Aturan dasarnya simple sih. Lo mesti dapat membedakan antara aset dan liabilitas. Kebanyakan di antara lo bekerja mati-matian untuk uang karena lo nggak mengetahui perbedaan aset dan liabilitas. Selama ini pandangan lo tentang aset dan liabilitas itu sama, namun kenyataannya kedua hal tersebut berbeda. Gini, aset adalah segala sesuatu yang lo miliki dan dapat menghasilkan pemasukan bagi lo. Sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang lo miliki dan menjadi sumber pengeluaran bagi lo. Jadi rumusnya adalah sebaiknya lo berusaha untuk semaksimal mungkin mengumpulkan aset dan menekan seminimal mungkin liabilitas yang Anda miliki. Analogi simpelnya kayak gini nih. Rich people, mereka memperoleh pendapatan dari bagi hasil, sewa royalti, dan laba. Itu adalah hasil dari aset yang mereka miliki. Sedangkan poor people, mereka menghabiskan gajinya untuk pengeluaran tetap, kebutuhan pokok, membayar kewajiban setiap bulan, dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan karena kepemilikan liabilitas mereka. Otak kita bisa menjadi aset yang paling besar atau justru liabilitas yang paling besar. Robert Kiyosaki. Well, sampailah pada kesimpulan yang harus lo ambil dari video ini, bahwa orang yang memiliki penghasilan besar belum tentu bisa menjadi orang kaya loh. Karena kekayaan berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola uang yang didapatkan. Untuk menjadi kaya, seseorang harus melek keuangan. Lo harus memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Usahakan untuk selalu menginvestasikan uang yang lo miliki agar uang itu dapat bekerja untuk lo. Dan jangan hanya puas pada satu bidang yang telah dikuasai. Tetaplah belajar hal lain di luar spesialisasi yang telah dimiliki untuk menambah nilai aset yang lo miliki. Karena sejatinya
Pekerjaan bukanlah sekedar tempat untuk mencari uang, melainkan juga wadah bagi lo untuk mengumpulkan ilmu dan pelajaran baru. Semoga video ini bermanfaat buat lo. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Lo boleh membagikan video ini ke temen, pacar, saudara, siapapun yang menurut lo mereka harus menonton video ini sebagai refleksi diri. Diksi, Republic of Thinker.